Oke, halo Sobat Cerdas, bertemu lagi bersama saya David Payung dalam pembahasan soal SMK Fisika SMA tahun 2022. Nah, ini soal kita yang kedua, yaitu tentang oscilasi. Oke, saya bacakan aja soalnya. Nah, suatu silinder kecil bermasa M 500 gram berada di atas papan bermasa M 100 gram yang terhubung dengan gas dengan konstanta K sama dengan 200 Nm/m. Nah, silinder menggelinding tanpa slip ketika bergerak relatif terhadap papan. Nah, jika papan diberikan simpang kecil, periode oscilasi papan adalah. Oke, gambar seperti ditunjukkan pada ini layar. Oke, sekarang kita jawab soal ini. Oke, nah biasanya kalau saya ngejawab soal, oke, biasanya kalau saya jawab soal, saya mulai dengan menggambarkan soalnya dulu. Jadi kita gambar soalnya. Oke, kita gambar. Nah, di sini kita gambarkan diagram gaya dulu. Ya. Jadi kalau kita gambarkan diagram gayanya, misalkan di sini uh, ada silindernya dan ini ada papan. Oke. Nah, di sini ada papan. Nah, di sini silinder memiliki gaya apa aja? Gaya berat mg, ada gaya normal kita katakan nm. Nah, pasangan gaya aksi reaksi nm pada papan karena bersentuhan kita gambar dulu juga di sini. Ini nm ya. Nah, di sini arah gaya gesekan bebas kita tentukan ya. Nah, tapi di sini karena silinder menggelut tanpa slip, maka gesekannya itu adalah jenis gesekan statik. Nah, misalkan ini saya gaya gesekannya ke belakang, maka pasangan aksi reaksi terhadap papan adalah Fs-nya adalah ke depan. Oke, nah untuk silinder udah cukup diagram gayanya. Nah untuk papan di sini pasti ada gaya normal dari lantai, ada juga gaya beratnya mg. Nah di sini, nah misalkan tadi kan ada pegasnya kita simpangkan x ke kanan, maka di sini akan ada gaya pegas min kx, seperti itu. Oke, setelah kita tentukan gaya-gaya yang bekerja, nah sekarang kita gambarkan diagram atau arah percepatannya. Misalkan ini silinder memiliki percepatan pusat massa AM kanan, dia memiliki alfa ya masuk bidang. Nah, di sini papan memiliki percepatan AM. Nah, jadi di sini AM dan AM besar itu saya ukur relatif terhadap tanah. Oke, terhadap tanah. Oke, nah setelah kita menggambarkan diagram gaya-gaya yang bekerja pada benda dan diagram percepatannya, nah kita melengkapi persamaan ya. Jadi syaratnya dulu. Jadi syarat apa yang ada pada soal. Jadi apa syarat yang mau atau keinginan pembuat soal itu apa sih? Gitu kan syarat yang dia inginkan. Oke, nah di sini dikatakan syarat yang di dalam soal itu sebenarnya jadi silinder menggelinding ya, menggelinding tanpa slip ya, tanpa slip. Nah, artinya kalau silinder menggelinding tanpa slip, maka kita bisa menyatakan dua hal, yaitu tadi apa? Jenis gesekannya itu jenis gesekannya statik atau statis, atau di sini Fs statik ya. Nah, di mana Fs ini belum tentu bernilai maksimum ya. Nah, yang kedua adalah karena silinder menggelinding tanpa slip, ya, maka artinya apa? Jadi kita bisa katakan di sini percepatan ya, percepatan silinder dan papan bernilai sama di titik kontak. Nah, di titik kontak gitu. Kontak. Maksudnya gini. Jadi ini kan misalkan silindernya, ini kan silinder. Nah, ini papan. Nah, ini papan. Nah, jadi kan silindernya kan memiliki percepatan pusat massa AM dan percepatan silut alfa. Nah, jadi percepatan di titik kontak di sini kan ini kan AM ya. Ini AM. Nah, agar tidak slip artinya percepatannya harus sama. Jadi tidak ada gerak relatif gitu. Jadi kalau di sini adalah AM. Nah, di sini kan percepatan karena translasinya AM, percepatan karena akibat rotasi alfa kali R ke belakang. Jadi percepatan kedua titik ini harus sama gitu. Artinya ya AM itu harus sama dengan AM dikurang alfa kali R gitu. Nah, ini syarat yang harus kita penuhi gitu. Nah, ada cara untuk menemukan
relasi ini ya. Ada cara untuk menemukan relasi ini. Misalkan kita misalkan papannya diam. Jadi kamu bayangkan papannya lagi diam ya. Ini diam, maka kan percepatan pusat massa bata terhadap papan adalah ya AM dikurang AM gitu. Karena papannya diam dan memiliki percepatan seluruh alfa, nah maka syarat dia mengelilingi tanpa slip adalah apa? Syarat dia mengelilingi tanpa slip adalah simpel saja, yaitu apa? AM dikurang AM sama dengan ya alfa kali R gitu kan. Nah jadi bisa ya ini sama aja gitu. Jadi bisa menggunakan cara ini atau menggunakan cara ini sama aja ya. Oke, sekarang kita lengkapi persamaan. Jadi kita lengkapi persamaan. Persamaan dengan cara apa? Nah, dengan cara menggunakan hukum-hukum atau prinsip-prinsip atau konsep yang berlaku pada sistem. Gitu. Jadi misalkan kita tinjau ya hukum 2 Newton pada M misalkan gitu ya. Jadi kita lihat M-nya di sini. Oke, ada gaya kita arah AM, ada Fs dan Kx. Jadi kalau saya katakan di sini Fm sama dengan M dikali AM, yaitu gaya yang bekerja pada M secara AM, yaitu apa? Jadi ada Fs dikurang K kali X, nah sama dengan M dikali AM. Nah ini persamaan 2. Nah berikutnya kita melihat apa? Hukum 2 Newton pada M. Nah, kita pada M kecil ya, kita bisa melihat ya, kalau kita perhatikan hukum 2 Newton pada M, kita bisa melihat translasinya dan kita bisa melihat rotasinya gitu. Jadi kita katakan di sini kalau Fm sama dengan M dikali AM, nah akan menghasilkan apa? Jadi min Fs ya. Jadi min Fs sama dengan M dikali AM. Nah, ini persamaan 3. Nah, jadi kalau kita lihat torsinya, nah sigma torsi sama dengan I kali alfa. Jadi kita katakan di sini Fs dikali R, torsinya positif ya. Nah, sama dengan setengah setengah mr kuadrat ya, momen inersia dari silinder dikali alfa. Ini persamaan yang keempat. Oke, jadi kita kalau kita cek di sini ya. Nah, jadi apakah persamaannya sudah lengkap? Jadi apakah ya persamaan sudah lengkap ya? Sudah lengkap. Ya kan? Apakah persamaannya sudah lengkap? Oke. Nah, di sini kan yang mau kita eliminasi ya, yang ingin kita eliminasi adalah kita akan eliminasi Fs, misalkan kita akan eliminasi alfa, kita akan eliminasi AM, dan kita variabel kita tahu itu AM, ya kita di sini tujuan kita adalah ingin mendapatkan persamaan AM ditambah ya, nanti akan kita dapatkan di sini untuk osilasi kan, AM adalah omega kuadrat dikali X sama dengan 0. Nah ini persamaan yang kita tuju. Oke, jadi persamaan kita sudah cukup ya untuk mendapatkan ini, artinya sudah lengkap karena jumlah variabel yang tidak kita ketahui sama dengan jumlah persamaannya. Nah, selanjutnya setelah kita melengkapi persamaan, maka kita berikutnya adalah eliminasi. Ya. Eliminasi besaran. Ya. Besaran. Jadi jangan pernah melakukan eliminasi jika kita belum persamaan kita belum lengkap gitu. Oke, persamaan kita belum lengkap. Nah, sekarang kita lihat nih persamaan apa yang kita eliminasi terlebih dahulu ya. Persamaan terlebih dahulu. Nah, coba kita cek di persamaan kita. Misalkan kita eliminasi persamaan 1 ya, misalkan persamaan 1 alfa kali R ya. Nah, persamaan 1 kita eliminasi ke persamaan 4 ya. Jadi misalkan persamaan 1 coba kita masukkan ke persamaan 4 ya kan? Persamaan 4. Jadi Fs ya. Jadi Fs ya sama dengan setengah dikali di sini R kali alfa ya. Jadi
R kali alfa itu kita ganti dengan ini, R kali alfa kita ganti jadi ini, R kali alfa, yaitu AM kurang AM besar. Ya. Nah, jadi setengah M, jadi AM dikurang AM besar, seperti ini. Nah, ini kita katakan persamaan 5. Oke. Nah, berikutnya persamaan 5 ya. Jadi persamaan 5 ini kita substitusi ke persamaan 3 ya, ke persamaan 3. Nah, ke persamaan 3. Jadi kita dapatkan dari sini min ya, min setengah M AM dikurang AM besar. Nah, itu sama dengan ini ke persamaan 3 ini. Ini Fs ya. Ini negatif berasal dari sini. Nah, M kali AM. M kali Nah, M dikali AM. Nah, ini kita coret ya. Nah, hasilnya apa nih? Hasilnya berarti kita dapatkan min setengah AM ditambah setengah AM besar sama dengan AM. Nah, jadi kalau kita jumlahkan di sini, nah setengah AM sama dengan di sini ya 3/2 AM gitu ya. AM. Nah, sehingga kita dapatkan di sini, kalau saya tuliskan di sini, jadi AM sama dengan sepertiga AM ya, sepertiga AM. Nah, ini kita tuliskan menjadi persamaan, kita tuliskan menjadi persamaan 6 ya, persamaan 6. Oke. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan ini, nah kita coba substitusikan persamaan 6, kita substitusi ke persamaan 5. Nah, apa yang terjadi? Jadi Fs sama dengan setengah M dikali AM, itulah sepertiga AM ya kan. Nah, dikurang dikurang AM ya, dikurang AM. Nah, sehingga kita dapatkan di sini nah sepertiga. Nah, ini kan menjadi setengah M dikali min 2/3 AM gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan di sini min sepertiga M AM. Nah, ini persamaan 7. Oke, nah selanjutnya mudah. Persamaan 7 kita, jadi persamaan 7 coba masukkan ke persamaan kita substitusi ke persamaan 2 gitu. Persamaan 2. Ke persamaan 2. Jadi persamaan 2. Oke, jadi kan kita tadi dapatkan Fs dikurang Kx sama dengan M kali AM. Nah, di sini kan Fs itu kan min. Oke. Nah, di sini min M. Ya, jadi min sepertiga M AM. Oke. Min Kx sama dengan M kali AM. Oke, jadi kalau kita substitusikan di sini menjadi M ditambah sepertiga M dikali AM, nah ditambah K kali X sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan AM sama dengan AM ditambah ya. Jadi AM ditambah K per M ditambah sepertiga M dikali X sama dengan 0. Nah, jadi kita tahu kan persamaan osilasinya adalah AM di sini ya. Jadi AM di sini adalah D kuadrat X per DT kuadrat. Ya, jadi kita bisa tuliskan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah omega kuadrat kali X sama dengan 0. Ya, jadi dengan omega kuadrat sama dengan K per M ditambah sepertiga M. Oke. Nah, dengan kata lain, nah kita bisa dapatkan nilai omeganya adalah nah, nilai omega adalah akar dari K per M ditambah M per 3. Oke. Nah, tadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah frekuensinya, jadi kalau ditanyakan frekuensi adalah frekuensi itu kan apa nih? Omega per 2V. Kan? Nah, jadi sama dengan oke.
Oke, yang ditanya sebenarnya yang tanya periode ya, periode yang tanya periode. Oke, nah jadi kita T sama dengan 2V per omega, berarti kita dapatkan 2V akar, jadi M ditambah M per 3 per K. Oke, nah di sini. Nah ini hasilnya. Jadi nanti tinggal kita masukkan saja, tadi berapa tuh, M-nya berapa, 100 gram ya. Nah, jadi 0,1 kilogram, jadi M-nya sama dengan 500 gram ya, 0,5 kilogram, dan K-nya sama dengan 20 Newton per meter. Nah, V kita pakai 3,1 sesuai dengan aturan yang ada di SNK ya. Nah, jadi jika nanti coba kalian substitusikan ya, disubstitusikan ke dalam ini, nanti kita akan dapat 0,7 second. Jadi dicoba aja. Oke, terima kasih ya sudah kembali menonton video pembahasan ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di video pembahasan berikutnya.